Nah oke guys, jadi tukang tahu bulat ini ada dua orang, namanya Abdi dan juga Joni. Nah Abdi dan Joni ini adalah penjual tahu bulat yang bisa dibilang, jadi bisa dibilang si Abdi dan si Joni ini adalah dua sahabat sedari SMA mula. Mereka itu saling kenal dan akhirnya menjadi teman baik hingga keluar sekolah hingga bekerja saat ini. Nah kenapa si Abdi ini memilih profesi menjadi penjual tahu bulat itu dikarenakan si Abdi ini ingin membantu ayahnya yang sudah tua dan tidak mampu untuk berjualan lagi guys, karena memang sudah berumur ayahnya ini guys. Nah ayahnya juga sering sakit-sakitan hingga pada akhirnya penjualan tahu bulat ini diambil alih oleh anaknya si Abdi dan temannya si Joni guys. Nah si Abdi dan si Joni ini pun selalu berjualan tahu bulat di sekeliling kota, yang mana kota itu memang ramai oleh anak-anak dan juga para orang dewasa dan juga remaja yang suka dengan tahu bulat guys. Nah si Abdi dan si Joni ini pun sebelum berjualan pagi-paginya mereka sudah janjian untuk sarapan terlebih dahulu guys di rumah masing-masing. Dan si Abdi pun pamit kepada ayah dan ibunya untuk berjualan tahu bulat. Nah setelah selesai pamitan si Abdi pun mulai menyalakan mobilnya untuk keluar rumah. Nah si Abdi pun mulai menjemput si Joni di rumahnya guys. Nah mereka pun sudah bertemu, akhirnya mereka pun mulailah berjualan tahu bulat. Nah si Abdi yang memegang kemudi setir dan sedangkan si Joni ini yang bagian melayani para pembeli seperti anak-anak, remaja, dewasa, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin tahu bulat itu guys. Seperti yang kalian tahu bahwasanya lagu khas tahu bulat ini memang sudah marak sekali guys di kota-kota besar seperti di Bandung ataupun di Jawa Barat lainnya guys. Nah si Abdi pun selalu menyalakan lagu khas tahu bulatnya supaya bisa menarik minat banyak orang untuk membeli tahu bulat jajanannya guys. Nah di saat si Abdi sudah menyalakan speaker tahu bulatnya, banyak sekali anak-anak yang mulai berdatangan dari berbagai macam sudut untuk membeli tahu bulatnya guys. Hingga pada akhirnya si Joni pun mulai melayani anak-anak itu satu-satu. Hingga tak terasa waktu pun sudah sore hari guys. Dan setiap harinya pun selalu seperti itu guys. Jadi si Abdi dan si Joni ini selalu bekerjanya dari jam 7 pagi hingga larut malam guys. Karena stok tahu bulat yang mereka punya itu juga cukup banyak. Dan pembelinya juga selalu banyak guys. Jadi bisa dibilang selalu habis cepat ataupun laku keras guys setiap harinya. Nah pada malam Jumat ataupun hari Kamis lebih tepatnya, nah si Abdi dan si Joni pun mulai berjualan kembali seperti biasa, berangkat jam 7 pagi hingga larut malam guys. Nah tapi ada yang aneh guys, di hari Kamis ini entah kenapa penjualan tahu bulat mereka tidak selaris manis seperti yang hari-hari kemarinnya guys. Mereka pun mulai menyalakan speaker tahu bulat tersebut dari pagi, siang hingga sore, tapi masih belum saja ada yang membeli tahu bulat mereka guys. Paling hanya segelintir orang saja ataupun beberapa anak kecil saja yang membelinya dan tidak seramai seperti kemarin-kemarinnya guys. Nah akhirnya si Abdi dan si Joni pun mulai saling bertanya nih. Si Abdi bilang, "Jon, bagaimana ini? Tahu bulat kita stoknya masih banyak, sedangkan yang beli masih sedikit," katanya. Lalu si Joni pun mulai berpikir sejenak dan si Joni pun mulai menyarankan, "Ya udah Dik, gimana kalau kita menjualnya di taman saja," katanya. Dia bilang, "Taman?" "Iya," katanya. Akhirnya si Abdi pun menyetujui saran si Joni untuk berjualan di taman saja. Mungkin saja ada orang-orang yang mau membeli tahu bulat mereka karena kemungkinan taman kan sangat ramai guys. Hingga pada akhirnya si Abdi pun mengarahkanlah mobil mereka ke arah taman. Waktu itu sekitar jam 5 lewat 56 menit, ya sudah mendekati maghrib lah guys. Sampailah akhirnya mereka di sebuah taman guys. Dan mereka pun mulai melajukan mobilnya ke pertengahan taman yang ada bunga-bunganya seperti itu guys. Nah mereka pun berhenti, si Abdi pun mulai menyalakan speaker tahu bulatnya guys. Mereka pun duduk sejenak menunggu, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja banyak sekali anak-anak yang berdatangan guys. Nah waktu si Abdi dan si Joni melihat itu, lalu si Abdi mengatakan, "Jon, ada anak-anak tuh, layanin mereka," katanya. Nah si Joni pun mulai menyalakan kompornya untuk menggoreng tahu bulat yang baru lagi guys, atau tahu bulat yang belum terjual supaya dihangatkan. Nah waktu si Joni menghangatkannya, anak-anak itu pun sudah mulai mengelilingi mobil tahu bulat tersebut di sisi kanan, sisi kiri dan juga belakangnya guys, untuk membeli tahu bulatnya guys. Nah anak-anak itu pun beramai-ramai meminta tahu bulat yang mereka pesan guys. Nah si Joni pun mulai menyiapkan semua tahu bulat untuk anak-anak tersebut. Nah sedangkan si Abdi ini berduduk santai saja di kursi supirnya guys. Si Abdi pun sambil iseng melihat anak-anak yang sedang beli tahu bulatnya guys. Nah si Abdi pun melihat kaca spion bagian kanan guys untuk melihat anak-anak tersebut. Nah di saat si Abdi melihat kaca spion tersebut, alangkah terkejutnya si Abdi dengan apa yang ia lihat itu guys. Ternyata ia melihat sesuatu hal yang tidak ia pernah lihat sebelumnya guys. Ternyata si Abdi melihat anak-anak yang wujudnya sangat menyeramkan guys, dan berupa-rupa bentuknya guys. Ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus, ada yang kepalanya bocor,
Bahkan ada anak juga yang berdarah-darah, sampai baju-bajunya, mukanya semuanya kena darah. Bahkan ada anak yang matanya keluar, bahkan ada juga wajahnya yang rusak. Dan kebanyakan anak-anak itu wajahnya seperti gosong guys, warna hitam gosong seperti itu. Si Ardi pun mulai terkaget-kaget dengan apa yang ia lihat tersebut, hingga pada akhirnya si Abdi pun berdoa sebisanya. Nah, si Abdi pun mulai membalikkan badannya ke arah si Joni yang ada di belakang guys. Nah, berhubung mobil mereka ini bak belakangnya itu tidak dihalangi oleh kaca belakang itu, jadi bisa dibilang terbukalah antara si sopir dan si yang ada di belakang mobilnya guys, jadi bisa saling ngobrol mereka. Nah, si Abdi pun mengatakan kepada si Joni, "John, matiin kumpulnya, kita keluar sekarang." Lalu si Joni pun bilang, kan ini lagi ngelayanin anak-anak, ini lagi rame ini," katanya. "Udah, matiin aja kumpulnya, mereka bukan anak-anak," katanya, "mereka makhluk halus, mereka hantu," katanya. Si Joni pun gak percaya, "Masa sih," katanya. "Ya udah, kalau lu gak percaya, lu lihat aja di kaca spion." Langsung si Abdi pun buru-buru keluar dari mobilnya. Nah, waktu si Joni melihat, si Joni pun alangkah terkagetnya dengan apa yang ia lihat. Ternyata apa yang dikatakan si Abdi itu memang benar adanya guys. Anak-anak itu memang bukan manusia, mereka adalah hantu-hantu yang bermacam-macam wujudnya. Nah, si Joni pun langsung leprek keluar dari bak belakang pick up-nya, langsung loncat melewati anak-anak itu. Si Abdi dan si Joni pun mulai lari sekencang-kencangnya menjauhi mobil dan juga kerumunan hantu tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun tibalah di suatu warung, yang warung itu masih terbuka waktu itu guys. Nah, mereka pun berhenti dan duduk sejenak dengan sambil bercucuran keringat, ngos-ngosan, dan juga wajahnya sambil panik pucat seperti itu guys. Nah, si bapak pemilik warung pun melihat kedatangan mereka guys dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu si Abdi pun mengatakan, "Kami baru aja melihat setan," katanya. Tanpa banyak berpikir dan bertanya, si bapak pemilik warung itu pun mulai mengambilkan air putih kepada mereka supaya mereka bisa menenangkan diri. Akhirnya si bapak pemilik warung ini pun memberikan airnya. "Ini airnya, silakan minum dulu supaya kalian lebih tenang," katanya. Diambillah sama si Abdi dan si Joni air itu dan diminum. Nah, setelah menghabiskan air minumnya, mereka pun masih terlihat capek, pucat, dan juga masih terlihat berkeringat guys. Nah, setelah menunggu beberapa saat, mereka sudah mulai tenang. Si bapak pemilik warung ini pun mulai bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Lalu si Abdi pun mulai menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya dan juga temannya itu. Hingga pada akhirnya si bapak pemilik warung ini pun menyuruh mereka untuk menunggu di sini, dan sedangkan dia akan menuju ke rumah Pak RT untuk memberitahukan keadaan yang dialami oleh si Abdi dan si Joni ini. Hingga pada akhirnya si Abdi dan si Joni pun mengiyakan. Nah, si bapak pemilik warung ini pun mulai pergi ke rumah Pak RT-nya guys. Nah, menunggu beberapa saat hingga pada akhirnya si bapak pemilik warung, Pak RT, dan beberapa warga lainnya datang ke warung si bapak tersebut dan menemui Abdi dan juga si Joni ini guys. Lalu si bapak pemilik warung ini bilang, "Ini Pak, mereka yang sudah bertemu dengan hantu-hantu tersebut," katanya. Lalu si Pak RT ini mulai menceritakan kisah yang sebenarnya tentang anak-anak yang mereka temui waktu berjualan tahu bulat itu guys. Nah, jadi gini ceritanya guys. Nah, waktu itu beberapa tahun sebelum kejadian si Ardi ini, ada bis yang mengantar rombongan anak-anak sekolah dasar untuk dharma wisata ke taman yang sedang si Abdi datangin ini guys. Nah, anak itu pun satu bisnya itu jumlahnya sekitar ada 50 orang, sudah termasuk guru dan juga sopir bisnya dan juga kernetnya guys. Nah, mereka pun melajulah dengan menggunakan bis ini melewati taman ini guys. Nah, di saat mereka ingin melewati tanjakan yang cukup tinggi, si supir bis ini pun mulai menancap gasnya dengan full guys. Ya, pada akhirnya bis pun mulai melesat naik. Tapi alangkah terkejutnya saking tidak kuatnya bis ini menaiki tanjakan tersebut, bis ini pun tiba-tiba saja mundur secara perlahan guys. Nah, di saat si sopir bis ini mulai ingin mengerem bisnya, entah kenapa rem bis tersebut tidak berfungsi guys. Bisa dibilang rem bisnya itu blong guys. Nah, tiba-tiba saja bis ini pun mulai mundur dengan cepat karena remnya tidak berfungsi, dan si bapak sopir ini pun tidak bisa mengendalikan laju bisnya. Hingga pada akhirnya bis ini pun mulai terjun ke jurang yang sangat dalam guys. Bisa dibilang jurang ini sangat dalam guys, bisa dikatakan tingginya sekitar 10 meter atau 15 meteran. Bisnya mereka itu pun terjatuh ke jurang tersebut hingga bisnya itu berguling dan meledak guys. Karena saking kerasnya ledakan dan hantaman jatuhnya itu, semua murid dan orang yang ada di bis itu pun tidak ada yang selamat satupun guys. Mereka semua meninggal di tempat. Hingga pada akhirnya berita duka pun mulai menyebarlah ke semua pihak yang terkait, termasuk kepada orang tua dari sekolah dasar tersebut guys. Hingga pada akhirnya mereka pun semua menangis histeris atas kematian anak-anaknya dan juga guru dan juga semuanya. Nah, untuk memperingati kematian anak-anak tersebut, nah akhirnya di taman itu dibuatlah sebuah beton yang mana beton itu untuk menghalangi jika ada hal yang serupa akan terjadi guys. Nah, jadi di tanjakan tersebut hingga menuju jurang itu dihalangi oleh beton supaya apa yang baru saja anak-anak ini alami tidak terjadi untuk yang berikutnya guys.
Nah, setelah mendengar yang diceritakan oleh ketua RT tersebut, si Abdi dan si Joni pun mulai merasa ketakutan dan juga merasa sedih atas apa yang menimpa terhadap anak-anak tersebut, guys. Mereka pun turut berduka cita atas apa yang menimpa anak-anak tersebut. Lalu si Joni pun mengatakan, "Lantas bagaimana dengan mobil kami, Pak? Kami takut kalau datang lagi ke sana." Lalu si Pak RT pun menyarankan, "Ya sudah, kalau untuk mobil kalian sebaiknya tinggal saja dulu di situ. Nah, sedangkan kalian berdua menginap saja di rumah saya. Dan setelah besok paginya baru kalian ambil mobilnya," katanya gitu. Nah, akhirnya si Abdi dan si Joni pun mulai mengiyakan apa yang dibilang si Pak RT tersebut. Mereka pun mulai menginaplah di rumah si Pak RT semalaman itu, guys. Nah, hingga keesokan paginya, si Abdi, si Joni, Pak RT, si bapak pemilik warung, dan beberapa warga lainnya menuju ke mobil mereka, guys. Dan di saat mereka melihat mobilnya pun tidak berpindah dari posisi awal mereka menyimpan mobilnya itu, guys. Nah, mereka pun mendatangi mobilnya. Nah, hingga pada akhirnya si Abdi dan si Joni pun mulai pamitan lah kepada Pak RT dan juga bapak pemilik warung dan juga beberapa warga lainnya. Hingga pada akhirnya mereka pun mulai menaiki mobil pick up tahu bulatnya dan mulai pergi dari mereka dan mengucapkan terima kasih banyak atas pertolongan yang mereka lakukan itu, guys. Lalu si Abdi pun mulai mengatakan kepada si Joni, "Untung aja kemarin kompornya sudah kamu matikan, kalau tidak bisa saja mobil kita yang akan meledak," katanya. Lalu si Joni pun bilang, iya betul juga. Akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya untuk mengistirahatkan tubuhnya, guys. Nah, itu guys, tadi adalah cerita horor yang dialami oleh tukang tahu bulat waktu bekerja ataupun menjual makanannya, guys. Gimana menurut kalian, guys? Itu adalah cerita yang cukup menyeramkan kalau menurut saya. Silahkan tulis di komen kalau kalian ingin cerita yang lain yang menarik, saya akan bawakan. Terima kasih karena kalian sudah mau menonton di channel ini, dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!